Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan sekarang, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Di sini Bapak akan sedikit flashback, mereview kembali materi yang di pertemuan 1 dan 2 juga pertemuan 3 sudah kita bahas, di mana wirausahawan adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemauan dan berkemampuan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, wirausaha mempunyai peran besar dalam kemajuan perekonomian. Nah, harus kalian sadari, harus kalian catat bahwa jika kalian menjadi seorang wirausaha, baik wirausahanya itu kecil ataupun besar, secara tidak langsung kalian yaitu dapat mewujudkan atau membantu dalam mewujudkan kemajuan perekonomian secara nasional gitu. Peran wirausaha dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. Nah, poin pertama yaitu secara jelas udah jelas ini poin pertama, yaitu membuka lapangan kerja. Jika kalian mempunyai wirausaha, maka akan terciptanya suatu lapangan pekerjaan untuk orang lain yang sedang membutuhkan. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka. Dalam hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Ayo kita berwirausaha. Agar apa? Pertama, manfaat yang kita dapatkan yaitu bisa membuka lapangan kerja. Apalagi di situasi kondisi yang sedang kita alami ini, banyak perusahaan yang harus memecat karyawan-karyawannya. Nah, maka di sini sebagai ladang ibadah kita, ayo kita berwirausaha agar menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu poin pertama, manfaat wirausaha dalam perekonomian, yaitu membuka lapangan kerja. Lanjut poin kedua, manfaat wirausaha dalam perekonomian nasional, yaitu tanpa kalian sadari kalian bisa meningkatkan pendapatan nasional. Sekali lagi, dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan munculnya produk-produk baru, baik bentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Itu poin kedua. Apabila kita sebagai wirausaha, kita secara tidak sadar dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan nasional. Lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga di sini materinya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nih, seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang wirausahawan
dia manfaat untuk ekonomi nasional, mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan munculnya kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat kita kurangi apabila apalagi kita posisinya di kampung jauh dari perkotaan. Nah, dengan kita berwirausaha, maka kita secara langsung dapat menambah penghasilan masyarakat. Jadi tidak adanya kesenjangan lagi antara masyarakat di kota dan di desa gitu. Di kota penghasilan tinggi, di desa pun kita bisa menciptakan suatu lapangan kerja yang berpenghasilan sama juga dengan di kota. Nah gitu. Jadi tidak adanya kesenjangan antara di kota, di desa, orang kota, orang desa. Toh kita juga orang kampung, orang desa dapat menghasilkan penghasilan yang tinggi gitu. Itu poin ketiga. Kita lanjut. Poin keempat. Poin keempat yaitu mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Apa ini maksudnya? Oke, saya jelaskan. Jadi dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Tadi di poin ketiga juga nih. Poin ketiga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Maka di poin keempat di sini mendorong terciptanya masyarakat dan adil dan makmur. Sini adil dan makmur di sini bahwa kita sebagai wirausaha itu berperan aktif dalam perekonomian nasional, khususnya kita yang posisinya berada di jauh dari kota, di kampung atau di desa, kita berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu bidang wirausaha yang kalian ciptakan, maka akan banyak peluang-peluang pekerjaan untuk orang yang sedang membutuhkan gitu. Maka dari itu saya berharap apabila kalian sudah memahami materi ini, kalian bisa mempunyai ide-ide atau gagasan untuk berwirausaha lagi. Lanjut ke poin yang kelima. Penghasilan berupa devisa. Seorang wirausahawan bisa menjadi penghasilannya itu berupa devisa. Jadi wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian, perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Nih, ini levelnya udah agak tinggi, udah level diekspor. Berarti kita memproduksi barang di sini dan bisa diekspor ke luar negeri, maka akan menghasilkan devisa bagi negara kita itu. Yang selanjutnya poin yang keenam. Ada 7 poin yang akan kita bahas. Poin keenam yaitu pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya akan membuat makin tangguhnya perekonomian nasional gitu. Jadi penanaman modal investasi di dalam negeri, kita kebanyakan
akhir-akhir ini banyak yang menanam investasi atau saham itu kebanyakan orang luar, yang dari Cina, dari Arab, orang yang kaya. Di sini jikalau masyarakat Indonesianya mau berusaha, mau berinvestasi di dalam negerinya sendiri, maka akan menciptakan semakin tangguhnya perekonomian nasional di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia ini. Bagi kita generasi muda, ayo majukan perekonomian negara Indonesia yang akhir-akhir ini ya kita tahu semuanya ya sedang agak melemah perekonomian karena situasi pandemi seperti ini. Yang terakhir yaitu penghasilan berupa pajak. Wirausaha memiliki usaha maju dan besar, merupakan pembayaran pajak yang besar pula. Pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Nah, jadi di sini penghasilan berupa pajak itu apabila kita berwirausaha, usaha kita semakin besar, maka pajak yang kita salurkan ke negara juga semakin besar, dan secara tidak sadar, secara langsung kita itu membantu negara untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam sektor pajak, dan imbasnya perekonomian Indonesia akan semakin maju. Nah, itu untuk materi keempat, itu kita membahas tentang fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan kalian jangan lupa tulis absen, nama dan kelas di kolom komentar. Terus untuk tugas saya masukin di web, ntar saya kasih nama, nomor WA atau apa. Jadi silakan jangan lupa absen di web, kemudian lihat jadwal pelajaran hari ini, pelajaran apa saja, kemudian lihat mapelnya, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian mengerti ya. Itu ada tugas langsung kerjakan, jangan sampai menunggu entar, makin sini makin males. Oke, di pertemuan keempat cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.